autiru bi khamsin au sab'in wala tushabbihu bi salatil maghrib. Maka telah datang hadis, janganlah kalian melaksanakan salat dengan 3 rakaat, atau maknanya di sini tidak boleh 3 rakaat, wala tushabbihu bi salatil maghrib. Tidak boleh salat witir seperti salat maghrib. Maka salat maghrib di sini 1 salam, maksudnya salam penutup, namun 2 tahiyah. Maka ini pun tidak boleh. Maka kesimpulannya dari hadis ini, maknanya tetap harus 2 salam, 2 rakaah salam dan 1 rakaah juga salam. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, akhbarana Al-Hasan Ibnu Sufyan, haddatsana Harmalah, haddatsana Ibnu Wahab, haddatsani Sulaiman Ibnu Bilal an Saleh Ibnu Kaisan an Abdullah Ibnu Al-Fadl an Abi Salamah Ibni Abdurrahman, dan juga dari Al-A'raj Abdurrahman dari Abi Hurairah. Dan diriwayatkan begitu pun oleh Ad-Daruqutni, yang mana madar sanadnya dari Abdullah Ibnu Wahab, dari Sulaiman Ibnu Bilal, dan seterusnya. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Hakim, maka sama semua madarnya dengan Al-Baihaqi juga di Sunan Al-Kabir dari Abdullah Ibnu Wahab. Maka sanadnya bertumpu kepada Abdullah Ibnu Wahab, haddatsani Sulaiman Ibnu Bilal an Saleh Ibnu Kaisan an Abdullah Ibnu Al-Fadl an Abi Salamah, dan Al-A'raj keduanya dari Abi Hurairah. Maka telah dihukumi oleh para ulama seperti Ad-Daruqutni mengatakan kulluhum thiqat, semua rijalnya thiqat. Dan berkata Al-Hakim di saat mengeluarkan hadis ini, haditsun sahih ala syarti syaikhain walam yukhrijah, hadis yang sahih sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan begitupun Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya At-Talkhis memberikan ucapan ala syartihima seperti ucapan Imam Malik, Imam Al-Hakim. Dan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar pun memberikan tahrij hadis ini di Fathil Bari mujallad yang kedua halaman 481, disebutkan sahahahul Hakim marfu'an nahwuhu wa isnaduhu ala syarti syaikhain wa qad sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dan begitupun di Talkhis Al-Khabir, Al-Hafidh Ibnu Hajar mempunyai kitab At-Talkhis Al-Khabir menghukumi sanad ini dan mengatakan warijaluhu kulluhum thiqat wa la yadurruhu waqfu man auqafahu. Maka di sana ada riwayat yang mauquf dari ucapan Abi Hurairah, namun tidak berpengaruh. Maka wallahu a'lam, di dalam hadis ini yang rajih adalah marfu dan dia sanadnya sahih, disahihkan oleh para ulama Ad-Daruqutni, Al-Hakim, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar pun menghukuminya dengan thiqah. Dan kembali kepada lafz wala tusabbihu bi salatil maghrib, janganlah kalian salat witir 3 rakaat dan menyepertikan seperti salat maghrib. Maka kalimat wala tusabbihu, apa i'rabnya lahuna? La nahiyah, dengan dalil wala tusabbihu, tusabbihu filun mudhari' majzum wa alamatu jazmihi bihadfi nun, asalnya tusabbihuna menjadi wala tusabbihu. Wa idza kana lahuna la nahiyah fal murad binahi huna, yang diinginkan larangan di sini wala tutiru bisalas, janganlah kalian berwitir dengan 3, bukan maknanya tidak boleh witir 3 rakaah, bukan. Tetapi wala tutiru bisalas wala tusabbihu bi salatil maghrib, ini yang dilarang. Maka telah datang larangan
Salat witir 3 rakaat seperti salat maghrib, itu maknanya. Maka oleh sebab itu salat witir 3 boleh apa tidak boleh, namun tetap harus 2 rakaat dengan 1, sesuai dengan keumuman adillah di hadis Ibnu Umar, salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Maka di hadis Ibnu Abbas disebutkan raqatain, summa raqatain, summa raqatain, summa raqatain. Di ujungnya disebutkan summa autara bi wahidah. Maka beda dengan salat maghrib. Maka di hadis Abi Hurairah ini bantahannya pun jelas, dilarang oleh Nabi salat witir 3 rakaat, sifatnya seperti salat maghrib apa? 3 rakaat, salamnya 1. Itu yang dilarang. Maka sebab itu Imam Ibnu Hibban pun telah menyebutkan di dalam kitabnya di Sahih Ibnu Hibban di saat mengeluarkan hadis ini, berkata Ibnu Hibban, zikrul bayan bi annal Mustafa sallallahu alaihi wasallam kana idza autara bi thalath fassala baina sintain wal wahidah bi taslimah. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa dulu Nabi salat witir 3 rakaat itu dijadikan penjeda antara 2 rakaat dengan salat 1 rakaat. Jadi witir 3, 2 rakaat, kemudian salam, kemudian 1 rakaat. Dan begitu pun berkata Harb, murid dari Imam Ahmad, su'ila Ahmadu anil witr. Imam Ahmad ditanya tentang bagaimana sifatnya salat witir. Qala yusallim fi raka'atain, agar memberikan salam dalam 2 rakaat. Wa in lam yusallim rajautu alla yadurruhu illa ana taslim athbata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dinukilkan oleh Harb dari Imam Ahmad, beliau memfatwakan salat witir yang 3 rakaat bagaimana? Di 2 rakaatnya salam. Jika tidak salam, maka tidak mengikuti berarti sunnah Nabi. Dan ini dinukilkan oleh Ibnul Qayyim di Zadil Ma'ad. Kesimpulannya barakallahu fikum, pelajaran kita ba'dal asar khusus tentang permasalahan witir, maka witir yang benar adalah jika 3 rakaat, 2 rakaat kemudian salam ditambah 1 rakaat. Ini yang benar, mengikuti sunnah, dan pendalilannya bersifat umum di hadis-hadis yang terdahulu, salatul lail masna masna, dan dari Ibnu Abbas shalla raqatain summa raqatain summa raqatain fa autara bi wahid. Dan juga di hadis 2 ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang di hadis yang terakhir tadi dari Abi Hurairah, la tutiru bisalas, tidak boleh witir dengan 3 rakaat dengan catatan seperti sholat maghrib. Maka hadis ini sahih, dan hadis yang hasan terdahulu dengan lafaz dari Ibnu Umar, karena Rasulullah SAW yafsilu baina syafa' wal witr bitaslimah, bahwa dulu Nabi memisahkan 3 rakaat witir itu 2 rakaat dengan satunya dengan 1 salam. Wa yusammi'unaha, dan Nabi meninggikan suara salamnya agar diketahui bahwa Nabi memisah 2 rakaat dengan 1 rakaat dengan salam. Maka ini bantahan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan formasi 4-4-3. Maka formasi ini tidak mendekati sunnah. Meskipun yang memfatwakan misalnya kepala ranting, kepala cabang dari ormas tertentu, maka sebagian dari ormas tertentu menjadikan 4-4-3 ini sebagai lambang supremasi dari ormas mereka. Bahwa kita kalau sholat witir dengan tarawih 4-4-3 itu formasinya, dan menjadi ciri khusus dari mereka, formasi dari kelompok ormas mereka. Maka kita katakan bahwa ini tidak mendekati sunnah, dan kita menganjurkan agar semua kembali kepada sunnah. Maka formasi 4-4-3 tidak mengikuti sunnah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.